Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengganti RAM laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3. Laptop ini saya beli di pertengahan tahun 2022. Dan baru kali ini saya upgrade RAM-nya agar menjadi 16GB. Karena laptop ini bawaannya hanya 8GB. Nah, beberapa hari lalu saya putuskan untuk membeli tambahan RAM 8GB dengan merek SK Hynix. Kenapa saya membeli RAM merek tersebut? Karena RAM bawaan laptop saya mereknya SK Hynix. Untuk melihat spesifikasi RAM, saya menggunakan aplikasi CPU-Z. Ini saya sarankan untuk teman-teman yang mau ganti RAM untuk melihat spesifikasinya. Spesifikasi RAM bawaan laptop saya ini menggunakan DDR4 8GB 3200 MHz. Jadi saya membeli RAM dengan spesifikasi yang sama. Oke, kita langsung saja pada proses penggantian RAM laptop. Oke teman-teman, untuk RAM-nya ini saya unboxing dulu ya. Ini RAM yang saya beli beberapa waktu lalu atau beberapa hari lalu. Ini saya beli dari via aplikasi Shopee ya, atau marketplace Shopee ya. Kebetulan waktu itu saya mencari RAM 8GB merek SK Hynix DDR4 3200 MHz dengan harga sekitar 160 ribuan. Nah, ini baru datang, langsung saya unboxing. Nah, ini memorinya seperti ini teman-teman ya. Ini laptopnya. Dan ini RAM yang saya beli beberapa waktu lalu dari marketplace ya, aplikasi Shopee. RAM DDR4 8GB 3200 MHz dengan brand atau merek SK Hynix ya. Jadi teman-teman sebelum membeli RAM, pastikan dulu RAM laptop teman-teman itu DDR berapa ya. Nah, ini untuk laptopnya, laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang akan saya upgrade RAM-nya atau saya tambahkan RAM-nya. Jadi untuk menggantinya kita harus memiliki obeng dulu ya, obeng kembang. Nah, itu ada beberapa baut yang harus kita lepas. Kurang lebihnya itu ada 10 ya, di bagian bawah laptop yang harus kita buka. Nah, ini saya memiliki obeng yang mana saya beli di marketplace ya, di marketplace di Shopee juga. Ini dengan merek Tafware ya. Jadi harganya relatif terjangkau, mungkin sekitar 50 sampai 70 ribu pada saat itu saya membelinya. Nah, ini untuk obengnya saya menggunakan obeng kembang dengan ukuran 3 ya, ukuran 3. Ini harus kita sesuaikan karena agar tidak merusak drat dari baut tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ukuran obengnya, karena jika tidak sesuai nanti akan mengakibatkan baut tersebut nanti loss atau aus ya, karena kita paksakan. Oke teman-teman, kita buka satu persatu bautnya ya. Ini cukup mudah untuk membukanya karena tidak perlu tenaga yang terlalu berat, dan karena juga biasanya kalau laptop-laptop lain atau mungkin barang elektronik lain buka bautnya susah, ini sangat mudah sekali. Dan ini saya lepasin dulu lubang penutup lubang USB, HDMI, RCA ya. Ini harus saya buka. Ini saya beli juga biar agar tidak terkena debu ya teman-teman ya. Jadi
saya sangat menjaga dan merawat laptop ini. Nah, ini kita pakai pick ya untuk membukanya. Nah, jadi ini ada body atau casing bagian keyboard dengan bagian bawah ini yang harus kita buka. Ya, bisa kita lihat atau teman-teman lihat gitu ya. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau teman-teman ada yang lebih tipis lagi untuk membukanya, alatnya bisa lebih bagus lagi agar tidak merusak bagian body ataupun casing laptop tersebut ya. Ini harus kita buka secara perlahan. Nah, ini setelah kita buka tadi ya, ini yang bagian RAM-nya ini tertutup oleh plat. Ini pun juga cukup mudah ya untuk membukanya ya. Kita buka nanti dari bagian depan atau bagian bawahnya si penutup besi tersebut, itu tinggal kita angkat aja, nanti akan langsung terbuka ya posisi RAM-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita buka. Nah, di situ untuk posisi area RAM-nya. Laptop saya masih bersih teman-teman, karena laptop ini memang jarang saya pakai, hanya sewaktu-waktu ketika saya pulang kerja, cuti, baru saya gunakan ini laptop, hanya sesekali sih, tapi tidak terlalu sering. Ini kita buka RAM-nya, SK Hynix 8GB DDR4 3200 MHz ya. Jadi harus sesuai ya RAM-nya, jangan 8GB tapi pakai DDR5 yang 4800 MHz ya, itu nggak bakal sesuai. Ini tinggal teman-teman masukin aja, habis itu tekan ke bawah sama teman-teman, nanti akan mengunci sendiri untuk RAM-nya. Nah, ketika sudah mengunci, udah bunyi klik, baru kita pasang tutup untuk penutup RAM-nya ini. Kita paskan ya agar sesuai. Nah, setelah kita tutup dan kita pasang, ini jangan dipasang bautnya dulu ya. Ini kita coba kita tes dulu apakah sudah terbaca atau belum di laptopnya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat di layar teman-teman, kapasitas sudah 16GB. Nah, ini kita cek dari CPU sheet juga ya, untuk ngecek memorinya ya, DDR4 16GB. Nah, ini sudah ya, sudah jadi 16GB dengan speednya. Nah, ini slot 1 slot 2 ini sama ya, karena brandnya SK Hynix juga. Jadi ya tergantung teman-teman sih mau pakai RAM-nya dengan merek atau brand apa. Kalau saya pribadi, saya samakan ya dengan RAM bawaan laptop saya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita coba untuk restart, kita tes untuk kita restart dulu. Nah, ini udah bisa nyala dan baru kita boot ya semuanya ya teman-teman ya, kita kembalikan seperti normal seperti biasa ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk mengganti RAM laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3. Sangat mudah dan cukup mudah, hanya perlu beberapa alat aja, obeng dan pick untuk membuka body tersebut. Nah, ini bagian terakhir, usahakan jangan sampai hilang karena ini sangat kecil sekali teman-teman untuk bautnya, baut laptop ini. Totalnya ada 10 kalau saya hitung ya. Jadi jangan sampai hilang ataupun
terbalik ketika memasangnya. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen untuk mendukung channel YouTube saya. Oke teman-teman, ini sambil saya cek lagi ya untuk bodi-bodinya sudah rapat atau belum. Nah, untuk membuka laptop usahakan dari tengah ya teman-teman ya, jangan dari samping kanan kiri karena engselnya nanti bisa rusak kalau teman-teman membuka laptop tuh dari sisi kanan atau kiri, lebih bagus dari tengah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih.